Halo Sobat SMK, apa kabar? Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini kan? Kali ini kita akan belajar komputer akuntansi untuk siswa SMK jurusan akuntansi kelas 11. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah menginput transaksi pembelian kredit dengan uang muka pembelian pada aplikasi Mayop. Yuk kita belajar sama-sama. Sobat SMK, menginput transaksi pembelian adalah kegiatan mencatat transaksi pembelian barang dari pemasok atau supplier. Atas terjadinya transaksi pembelian ini, maka persediaan barang akan bertambah. Dalam pembayarannya bisa dilakukan secara kredit atau secara tunai. Jika transaksi pembelian ini langsung dibayar secara tunai, maka akan mengurangi saldo kas. Dan jika tidak langsung dibayarkan, maka akan timbul utang dagang. Pembelian yang dilakukan secara kredit terkadang dapat didahului dengan pembayaran uang muka, dan sisanya dibayar kemudian. Biasanya, uang muka akan dibayarkan sebelum barang diterima atau sebelum faktur pembelian dicetak. Nah, di sini ada soal cerita. PT Karisma Digital membeli barang dagangan secara kredit kepada PT Nicole Photochem pada tanggal 17 Desember 2011. Dengan nomor faktur pembelian adalah 130-NP-FP. Dan nama barangnya yang dibeli adalah Nicole D600, sebanyak 5 unit. Harga per unitnya adalah sebesar 20 juta, sehingga total harganya adalah sebesar 100 juta. Nah, atas transaksi ini, sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2011, PT Karisma Digital telah menyerahkan uang muka pembelian sebesar 50 juta. Nah, bagaimana cara menginput transaksi pembelian kredit ini? Kita lihat sama-sama di aplikasinya. Pertama, kita klik tombol open. Untuk membuka database yang sudah pernah kita buat sebelumnya, kita klik tombol open, kita sudah pilih database-nya, dan di sini menu login, kita klik OK. Kita klik no untuk mempersingkat proses membuka database. Nah, langkah awal untuk menginput transaksi pembelian dengan uang muka pada aplikasi Mayop adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun item list untuk uang muka pembelian. Yang kedua adalah menginput transaksi uang muka pembelian ke dalam enter purchase. Nah, kita coba praktekkan yang pertama, yaitu menyusun item list untuk uang muka pembelian. Kita bisa menggunakan modul inventory, kemudian kita klik item list. Nah, di item list ini kita buat item list baru, klik tombol new di sini. Kemudian kita masukkan item number-nya, misalnya di sini kodenya UM untuk uang muka. Kemudian name-nya kita ketikkan uang muka pembelian. Kemudian karena uang muka pembelian ini hanya terjadi di transaksi pembelian, berarti kita hanya menceklis kotak I buy this item. Sehingga nanti kita bisa mencatatnya di akun uang muka pembelian. Uang muka pembelian ini jadi kita mau beli barang tapi kita bayar dulu uangnya sehingga dia ada di kelompok aset. Kita bisa menggunakan di sini contohnya ada nama akunnya adalah deposit paid atau nama bahasa Indonesianya adalah uang muka pembelian. Kemudian kita klik use account. Nah, seperti ini. Jangan lupa di tab buying details kita isi teks code when box-nya, ketika ada uang muka ini dia akan terkena PPN. Sehingga kita bisa klik kode pajaknya adalah PPN. Klik use account, klik use text code tadi ya. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini item list untuk uang muka sudah selesai kita buat. Yang kedua, yaitu menginput transaksi uang muka pembelian ke dalam enter purchase. Jadi berdasarkan soal yang tadi sudah saya sebutkan, kita bisa menginputnya di modul purchase, kemudian kita klik enter purchase. Di sini kita masukkan suppliernya, yaitu adalah PT Nicole Photochem. Kemudian terminnya 3/10, N30, kemudian teks inklusifnya dihilangkan, centangnya seperti ini. Nomor purchase-nya adalah 130 NP-FP. Karena di sini nomor faktur pembeliannya tidak bisa terlalu banyak sehingga garis miringnya saya hilangkan.
Kemudian date-nya adalah tanggal 17 Desember 2011. Kemudian kita masukkan bill-nya atau jumlah barang yang kita beli itu sebanyak 5 unit. Kemudian di item number-nya kita pilih yang D600, Nikol D600. Jadi yang dibeli adalah Nikol D600. Harganya sebesar 20 juta, sehingga totalnya adalah 100 juta. Kemudian di baris kedua, karena faktur pembelian ini sebelumnya sudah didahului uang muka pembelian, kita masukkan kodenya adalah -1 untuk memasukkan item number dari uang muka pembelian. Seperti ini, kita masukkan uang muka yang sudah dimasukkan sebesar 50 juta. Sehingga totalnya -50 juta. Nah, jadi atas faktur pembelian ini sebenarnya tagihannya adalah 100 juta karena sudah sebelumnya dibayar 50 juta sehingga subtotalnya yang masih menjadi utang usaha, utang dagang adalah 50 juta. Ya, kemudian dikenakan PPN-nya 5 juta, 10% dari 50 juta dan total amount-nya adalah 55 juta. Sehingga total utang dagangnya yang masih harus dibayar ada sebesar 55 juta. Kita ketik di keyboard dengan tombol CTRL-R untuk melihat ayat jurnalnya. Seperti ini, jadi ketika ada transaksi pembelian kredit, merchandise inventory-nya bertambah di debit 100 juta, kemudian VAT in-nya bertambah di debit 5 juta, kemudian account payable-nya di kredit sisanya sebesar 50 juta dan 5 juta, ini untuk PPN masukannya, dan deposit paid-nya mengurangi nilai utang, jadi dia ada di kredit 50 juta. Seperti ini tampilan jurnalnya. Kalau sudah benar, kita klik OK. Kemudian kita klik record. Seperti biasa di aplikasi MyApp ini selalu ada pertanyaan, mau diganti kode pajaknya, kita klik no karena sudah sesuai. Ya, seperti itu. Kalau dia sudah hilang berarti dia sudah terrecord dengan baik. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat hasil jurnal yang sudah kita record. Kita bisa klik modul purchase, kita klik transaction journal. Nah, di sini terlihat transaksi pembelian kredit dengan uang muka yang sudah kita kerjakan di tanggal 17 Desember. Nah, Sobat SMK, kesimpulan dari materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi pembelian bisa dilakukan secara kredit atau secara tunai. Yang kedua, pembelian secara kredit bisa juga didahului dengan pembayaran uang muka. Yang ketiga, untuk bisa diinput di aplikasi MyApp, ada 2 langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, buat kode dan nama akun uang muka pembelian di item list. Untuk link account I buy this item, dipilih akun uang muka pembelian. Dan kode pajak pembelian dipilih di tab Buying Details. Yang kedua, masukkan transaksi pembelian uang muka ke dalam Enter Purchase. Pada saat